Halo Bapak Ibu penggiat PJJ, salam super. Jumpa lagi dengan saya Sylvia Damayanti dalam Gamification in LMS Oase. Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tentang gamification. Salah satu gamification di LMS Oase adalah game. Nah, berbagai jenis game di dalam Oase ya Bapak Ibu. Contohnya seperti crossword, kemudian cryptech, hangman, hidden picture, millionaire, snake and ladders, kemudian sudoku. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menambahkan game milioner ke dalam LMS Oase. Nah, sebelum menambahkan games, Bapak Ibu harus tahu apa saja yang harus disiapkan. Bapak Ibu bisa menyiapkan glossary, kemudian question atau pertanyaan. Nah, untuk milioner itu tidak bisa dengan menambahkan glossary karena milioner itu harus jawabannya terdiri atas multiple choice. A, B, C ada 4 jawaban yang harus dipilih setiap pertanyaannya. Oleh sebab itu, sebelum menambahkan game milioner, Bapak Ibu sebaiknya sudah menambahkan dahulu pertanyaan yang akan digunakan untuk game tersebut. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung saja ke LMS Oase untuk menambahkan game milioner. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di LMS Oase. Tampilan course Bapak Ibu seperti ini, nggih. Nah, pertama-tama untuk menambahkan course, sebelum itu kita klik turn editing on terlebih dahulu agar course Bapak Ibu bisa ditambahkan oleh game. Nah, ketika sudah ada kata edit seperti ini, berarti course Bapak Ibu sudah siap untuk ditambahkan. Langsung saja kita di minggu pertama ya Bapak Ibu, klik add an activity or resource. Nah, untuk game itu berada di activity Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menambahkan game milioner. Klik game milioner, kemudian add, tambahkan. Nah, setelah menambahkan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Tahap berikutnya adalah mengisi general ini Bapak Ibu. Nama, itu nama gamenya. Boleh dibiarkan, boleh juga ditambahkan. Kalau saya akan membiarkan saja. Kemudian deskripsinya isilah dengan bagaimana cara memainkan game dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis game ini. Baik, saya akan mengisi ya Bapak Ibu. Sudah untuk nama dan deskripsinya. Kemudian agar deskripsi ini tampil di depan, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk klik display description on course page. Berikutnya, source of question. Source of question ini Bapak Ibu silahkan mengklik untuk memilih sumber pertanyaan dari mana asalnya. Jadi di sini ada quiz, bisa juga question. Saya akan mengambil dari quiz. Nah, jika ada dari quiz, maka select question kategori di sini kosong karena ini digunakan ketika nanti memilih glosari. Ketika dia memilih quiz, maka select quiz bab 23. Nah, di sini diisi berapa kali game bisa dicoba. Nah, ketika di atas saya menuliskan 3 kali, maka saya menuliskan di sini 3. Kemudian yang ini akan laporannya akan ditulis atau tidak. Kemudian yang ini berapa banyak jumlah mahasiswa yang nilainya ingin ditampilkan. Saya ingin 10 orang, maka saya menuliskan 10. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk penilaian. Penilaian di sini Bapak Ibu silahkan pilih. Nah, penilaian kategori grade kategori ini Bapak Ibu harus sudah disetting sebelumnya gradebook ya Bapak Ibu. Jadi boleh dipilih, kemudian
silahkan klik, misalnya karena ini kategorinya game, saya pilih game. Nah, untuk grade to pass, jadi untuk menyelesaikan ini berapa? Misalnya 65 ya. Jadi boleh 65, maksimumnya 100. Kemudian grading metodenya bagaimana? Apakah rata-rata? Apakah yang terbesar? Silahkan Bapak Ibu memilih. Jadi apakah ini rata-rata, yang ini terbesar, apakah yang pertama atau yang terakhir? Saya akan memilih yang terbesar. Nah, kapan game ini akan dibuka? Maka kita klik enable ya, untuk enable-nya mungkin dari tanggal 4 jam sekian. Kemudian kapan game ini akan ditutup? Mungkin sampai 11 Agustus seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang millionaire option. Nah, ini Bapak Ibu dibiarkan begitu saja. Untuk random quiz-nya kita bisa select no atau yes. Saya sarankan untuk memilih yes karena agar pertanyaannya itu di random ya Bapak Ibu. Kemudian header and footer option. Nah, header and footer option ini akan tampil di atas dan di bawah kuisnya nanti. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan game, nama game, atau apa yang harus dilakukan, seperti itu. Misalnya seperti ini, silahkan menjawab kuis, kesempatan Anda 3 kali saja. Kemudian text about page, misalnya memberikan semangat, ya. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, boleh apa saja silahkan. Ini sudah. Kemudian selanjutnya adalah command and model setting. Ya. Ini show on course page, boleh dipilih. Boleh juga ketika kuis ini belum diperlihatkan, maka bisa di setting hide from student. Kalau saya dibiarkan saja show on course page seperti itu, ID nomornya dibiarkan. Grup modenya di sini ada 3 pilihan, saya no group Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu jika ingin dengan tambahkan grup silahkan dan pilih grup yang akan mengerjakan game ini, begitu. Kemudian restrict access atau pembatasan ya Bapak Ibu. Kalau saya tidak saya tambahkan, jadi dibiarkan saja. Teks juga begitu. Nah, kemudian untuk kompetensi ini, course competence ini tidak ada ya Bapak Ibu, ini belum disetting. Kemudian open activity completion itu ya, klik complete the kompetensi itu. Kemudian mari kita save and display. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini milioner, kemudian di sini deskripsi yang kita buat tadi, kemudian bagaimana grading metodenya, kemudian kapan harus ditutup. Nah, kalau akan mencoba Bapak Ibu, mari kita klik attempt game now. Ya, seperti ini tampilannya. Berarti jika tampilannya seperti ini, maka sudah benar Bapak Ibu men-settingnya. Nah, ini tadi yang kita tulis. Ya, di sini adalah alat bantu yang diperlukan jika kesulitan menjawab. Kemudian di sini pertanyaannya, kemudian di sini pilihannya. Ini adalah levelnya Bapak Ibu, level 1 sampai 15. Jadi harus menjawab 15 pertanyaan. Baik, mari kita mencoba menjawab. Misalnya ini adalah Hatsuo. Begitu. Nah, ketika bisa seperti ini, maka akan menjadi level 2. Misalnya ini kita tidak bisa menjawab, butuh bantuan 50-50, kita klik 50-50. Ya, ketika sudah terklik 50-50-nya, maka
yang bantuannya sudah silang ya Bapak Ibu, sudah tidak ada. Maka kita misalnya menjawab seperti ini, Cikeng. Yang benar adalah B, yang C. Ya, berarti benar ya Bapak Ibu. Kemudian kita gunakan lagi help to off the telepon, jadi minta tolong teman. Ya, katanya teman ini katanya jawabannya adalah Zairio. Untuk pertanyaan ini Zairio. Memang ini adalah Zairio ya Bapak Ibu. Begitu bisa kita gunakan seperti ini. Ya. Oke. Kemudian misalnya yang seperti ini, kita minta tolong juga seperti itu. Jadi people say di sini Bapak Ibu ada 88% itu menjawab C. Ini adalah kumi awase. C itu kami awase, salah ya Bapak Ibu ya. Gumi awase yang ini ya Bapak Ibu. Apakah jawaban kita salah? Ya, jawaban kita benar ya Bapak Ibu. Kita sudah ke 5. Kemudian misalnya kalau kita menjawab salah, siru kami. Ya, seperti ini. Jawaban salah seperti ini ya. Yang benar adalah hakushi, seperti itu. Yang benar adalah yang B. Maka kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Begitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah selesai cara menambahkan game. Cara menambahkan game di Oase. Bapak Ibu, untuk menambahkan game yang lain itu hanya perbedaannya terletak di misalnya kita tambahkan game Sudoku. Semuanya hampir sama. Yang berbeda adalah di sini Bapak Ibu, Sudoku option. Begitu. Jadi Sudoku optionnya yang berbeda. Berapa kalau di sini berapa banyak pertanyaan misalnya diisi dengan 10. Yang lainnya sama Bapak Ibu. Untuk settingnya hanya Sudoku option saja yang berbeda. Begitu juga dengan kuis-kuis lainnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya.